Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian? Semoga Mas dan Mbak beserta keluarga dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk menghadapi segala kondisi yang ada sekarang ini. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada kesempatan ini, alangkah baiknya anak-anak sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Setelah mempelajari KD 3.1 pada kesempatan ini, kita akan memulai mempelajari KD 3.2, yaitu mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, berikut adalah peta konsep dari bab 2 yang akan kita pelajari mendatang. Untuk pertemuan kali ini, kita hanya fokus terhadap materi hakikat demokrasi, yang mana cangkupannya yaitu pengertian demokrasi, asas demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, dan pengklasifikasian dari demokrasi itu sendiri. Lalu, apa pentingnya kita mempelajari demokrasi ini? Atau apa tujuannya kita mempelajari tentang demokrasi ini? Nah, tujuan atau pentingnya anak-anak tahu akan sistem dan dinamika tentang demokrasi ini, yang pertama yaitu untuk memahami makna, lalu asas dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui jenis-jenis dari demokrasi yang ada. Lalu harapannya anak-anak sekalian dapat mengimplementasikan dari pengetahuan-pengetahuan dan ilmu-ilmu yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa itu demokrasi? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos yang berarti rakyat dan kratos atau kratein yang berarti pemerintahan. Singkatnya, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jika dilihat lebih kompleks lagi, demokrasi berarti suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada kepentingan rakyat dengan memperhatikan partisipasi mereka dalam kehidupan politik. Sementara pengisian jabatan-jabatan publik itu dilakukan dengan cara adanya dukungan suara dari rakyat dan mereka memiliki hak untuk dipilih maupun memilih. Kemudian, apa maksudnya memiliki hak untuk memilih dan dipilih? Jadi, negara yang sistem pemerintahannya berbentuk demokrasi, maka kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Nah, kemudian dewasa ini mayoritas negara-negara yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi, pada pelaksanaannya pemerintahannya dilakukan secara diwakilkan oleh wakil-wakil rakyat dengan cara dipilih melalui pemilihan umum atau yang disingkat dengan pemilu. Oke, sekarang kita masuk pembahasan klasifikasi atau penggolongan demokrasi. Yang pertama, penggolongan atau pengelompokan demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. 1. Demokrasi formal. Demokrasi formal yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Artinya, pada demokrasi formal ini ia tidak memperhatikan keseimbangan di bidang ekonominya.
Nah, biasanya demokrasi formal ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua, demokrasi material. Nah, demokrasi material ini menitik beratkan pada upaya untuk menghilangkan perbedaan di bidang ekonomi. Sedangkan untuk persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang malah dihilangkan. Nah, biasanya bentuk demokrasi material ini dianut oleh negara-negara komunis. Yang ketiga, demokrasi gabungan. Artinya demokrasi ini mengambil kebaikan serta membuang yang buruk dari kedua bentuk demokrasi, yaitu formal dan material. Nah, bentuk demokrasi yang gabungan ini biasa dianut oleh negara-negara non-blok seperti Indonesia juga diantaranya. Berikutnya, demokrasi dikelompokkan berdasarkan ideologinya. 1. Demokrasi konstitusional atau dapat dikatakan sebagai demokrasi liberal. Demokrasi ini didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Nah, demokrasi konstitusional ini memiliki ciri khas pemerintahannya itu bersifat terbatas. Maksudnya, pemerintahannya ini tidak diperkenankan untuk banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya, karena kekuasaan pemerintahannya dibatasi oleh konstitusi atau undang-undang yang berlaku. 2. Demokrasi rakyat atau proletar. Nah, demokrasi rakyat ini didasarkan pada paham Marxisme atau komunisme. Pada demokrasi rakyat ini memiliki atau mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Jadi manusia dibebaskan dari keterikatan kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan atau paksaan. Akan tetapi, jika dalam mencapai tujuan masyarakat yang seperti di atas tadi membutuhkan cara-cara yang sedikit berbau paksaan atau menggunakan kekerasan, maka hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintahan yang menggunakan demokrasi rakyat atau proletar ini. Selanjutnya, demokrasi dikelompokkan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. 1. Demokrasi langsung. Demokrasi ini mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Oke, demokrasi ini pada masa kerajaan-kerajaan Yunani terdahulu itu sistemnya jika ingin memutuskan sesuatu maka rakyatnya dikumpulkan di suatu lokasi yang lapang untuk bersama-sama melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. 2. Demokrasi tidak langsung. Pada demokrasi ini dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Nah, penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya itu banyak atau wilayahnya yang luas. Oleh karena itu, karena ya rumit dan kompleks begitu ya untuk melakukan demokrasi secara langsung, maka diadakannya demokrasi yang tidak langsung dengan cara perwakilan yang biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum untuk menentukan wali-walinya. Berikutnya kita memasuki materi tentang asas demokrasi. Asas demokrasi ada dua. Yang pertama, adanya pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Artinya,
rakyat dapat ikut serta dalam kegiatan bernegara sesuai dengan status dan kompetensinya masing-masing dengan dibatasi peraturan yang berlaku. Kemudian yang kedua, pengakuan harkat dan martabat manusia. Jadi pengakuan harkat dan martabat manusia ini bisa dibilang adalah jaminan hukum terhadap pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 27 sampai dengan 34, dan ditambah lagi dengan peraturan-peraturan pelaksanaan yang lain. Selanjutnya, selain asas demokrasi, juga ada yang namanya prinsip-prinsip demokrasi, tetapi ini sifatnya universal atau umum. Adapun dari prinsip-prinsip demokrasi, yang pertama adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai dengan minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Setelah membahas asas dan prinsip-prinsip dari demokrasi, maka kita dapat menyimpulkan ciri-ciri dari pemerintahan yang demokratis. Nah, adapun ciri-ciri pokok pemerintahan yang demokratis yaitu: 1. Pemerintahan yang berdasarkan kehendak dan kepentingan umum atau rakyat. Yang kedua, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan. Nah, dalam pemisahan atau pembagian kekuasaan ini yang paling familiar di telinga kita mungkin yaitu adalah teori dari John Locke dan Montesquieu, atau yang sering kita sebut dengan trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi 3, yang mana pertama itu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan yang ketiga yaitu adanya pertanggungjawaban oleh pelaksanaan pemerintahan atau dari eksekutifnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Tidak terasa kita telah menyelesaikan materi tentang hakikat demokrasi. Nah, untuk itu apabila ada pertanyaan dapat dituliskan di kolom komentar, atau dapat menghubungi langsung melalui WA yang sudah tertera ataupun lewat email yang ada di PPT pada pertemuan sebelumnya. Baik, saya berpesan untuk anak-anak semuanya agar jangan malu bertanya, tetap semangat dan selalu menjaga kesehatan dalam menjalani pembelajaran di era pandemi yang serba online ini. Demikian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensinya.